adik-adik semuanya. Shalom. Shalom. Berjumpa lagi bersama kami di ibadah online KAA GIA Pringgati. Masih ditemani sama Kak Olive di sini. Terus ada siapa? Kak Okta. Ada gitaris kita. Terus ada siapa nih? Kak Enrico. Kak Enrico. Kami mau menemani adik-adik semua untuk beribadah online pada hari ini. Adik-adik sudah siap semuanya? Siap dong. Oh, puji Tuhan. Tapi sebelum beribadah, kita doa dulu yuk. Kita lipat tangan, tutup mata, kita mau bertemu dengan Tuhan. Kita mau berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, hari yang indah yang sudah Tuhan berikan buat kami semua, untuk kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah hari ini. Tuhan Yesus, kami mau menerima berkat-Mu hari ini ya Bapa. Berkati kami, bimbing kami supaya dapat mengikuti ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan ibadah hari ini hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, jadi setelah berdoa kita mau memuji Tuhan. Kalian siap memuji Tuhan? Siap. Kakak-kakak siap memuji Tuhan, kakak-kakak? Siap. Iya, kita mau memuji Tuhan karena kita sudah diberkati oleh Tuhan. Kita mau nyanyikan Aku Diberkati. Siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada dalam hidup kita, angkat tangan. Saya. Wah, semuanya ya. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Di kanan kiriku ada Tuhan, kelilingku juga ada Tuhan. Selalu memandang Tuhan, selalu memuji
saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau memujikan satu buah lagu yang mengatakan bahwa kita mempunyai sobat yang setia, yang selalu menemani kita saat kita sedih, saat kita sendirian. Dia selalu ada buat kita. Yaitu siapa namanya? Tuhan Tuhan Yesus. Betul sekali. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Nah, shalom adik-adik. Apa kabar? Baik bukan? Puji Tuhan. Nah, adik-adik, kita bertemu lagi dalam kesempatan ini. Ya, sebelum kita kembali beribadah untuk mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu supaya Tuhan pimpin kalian dan pimpin Om Sudra juga. Ayo kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini kami bisa beribadah, memuji Tuhan, dan saatnya kami akan belajar akan firman Tuhan yang memberkati kami dan yang akan mengajar kami untuk memiliki sikap yang baik, penuh dengan kelemah lembutan, dan penuh dengan ucapan-ucapan kata-kata berkat buat orang lain dan buat kami sendiri. Tuhan pimpin kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, seringkali di pasar, dimanapun kita berada, kadang-kadang ya adik-adik ya, kita itu mendengarkan ada orang-orang yang seringkali
mengucapkan kata-kata yang kasar, kata-kata atau ucapan-ucapan yang tidak baik, yang sifatnya itu boleh dikatakan seperti kutuk. Ya, seperti kutuk. Misalnya, oh, kamu nanti kalau besar jadi wah titik. Nah, itu tidak baik ya. Tetapi adik-adik, kata-kata yang seperti itu, yang mengandung harapan-harapan yang jelek atau buruk, harus tidak ada dari mulut kita. Lalu apa yang ada dalam mulut kita? Yaitu kata-kata, ucapan-ucapan penuh berkat. Nah, itu ucapan-ucapan yang penuh berkat. Nah, baik adik-adik, kita akan mempelajari sebuah kisah firman Tuhan, ya, seorang kakek ya, yang sudah tua renta, tetapi kakek ini perkataannya penuh dengan berkat. Ya, siapa itu adik-adik? Baik, dengarkan baik-baik ya. Suatu ketika pada saat Bapak Ishak itu sudah lanjut usia, barangkali Bapak Ishak ini berpikir, sebentar lagi aku akan mati. Baiklah, aku akan panggil anakku yang besar, yang sulung. Bapak Ishak ingin memanggil anaknya yang bernama si Esau. Dia, Esau, kesini nak. Wah, si Esau yang masih muda, badannya tegap, dia cepat datang. Ada apa? Ada apa, ayah? Pak Ishak berkata, Esau, ambillah busur panahmu, pergilah engkau berburu dan buatkan aku ini masakan yang enak kesukaanku, Esau. Jadi tentu si Esau berkata, baik ayah, segera. Saya akan mencari, saya akan berburu binatang kesukaan ayah, dan saya akan masak dengan masakan yang paling sedap. Nah, jadi Bapak Ishak ini punya dua anak. Ya, anak yang pertama bernama Esau, yang kedua bernama Yakub. Nah, si Esau ini sangat erat dengan ayahnya, Pak Ishak. Ya, sehingga si Esau ini punya kesukaan. Apa kesukaannya? Berburu di hutan, berburu binatang. Wah, adik, karena dia suka berburu, kalau di hutan itu nggak bisa orang yang yang lembek, yang lemah lembut. Wah, orang yang suka berburu di hutan itu orangnya harus gagah, berani, sigap, ya, cepat, tangkas. Itulah Esau. Maka Esau mencari buruan, binatang buruan. Segera Esau pergi. Nah, adik-adik, apa yang terjadi? Istri Pak Ishak bernama Ribka, dia bilang, si Esau pergi. Ayah minta masakan. Baiklah, aku akan memanggil Yakub, aku akan memasakkan masakan yang enak. Nah, adik-adik, Ibu Ribka memanggil Yakub karena memang Yakub, adiknya Esau ini, dekat dengan ibunya, dengan maminya, ya, Mama Ribka. Sehingga Yakub hatinya lembut, ya, hatinya sabar karena suka di rumah. Lalu
dia tidak mudah pemarah kalau menghadapi kakaknya ya yang tangkas, yang tegap ya. Si Yakub ini lebih lembut, sabar. Nah, lalu si Yakub menghadapi maminya. Ada apa, Mami? Panggil-panggil aku. Lalu Mami, begini Yakub, cepat kamu ambil domba yang paling baik, dua ekor ya, 2 ekor. Lalu sembelihlah. Aku akan memasakkan masakan itu dan kamu nanti pergilah ke ayahmu, kasihkan masakan yang enak ini kesukaan ayahmu. Nah, adik-adik, si Ribka, ibu Ribka ini ingin supaya anaknya yang bernama Yakub ini datang ke Bapak Ishak membawa masakan. Lalu si ibu Ribka, Yakub, begini Yakub, segeralah ya, kalau masakan ini nanti sudah jadi, sudah matang, cepat kamu berikan ini kepada ayahmu. Dan cepat, segera, nanti ayahmu akan memberkatimu. Lalu si Yakub, Mama, bukankah kakak saya Esau itu yang harus mendapatkan berkat yang pertama? Lalu si Ribka mamanya, tidak. Cepat, pergilah, bawalah masakan ini yang sudah kuolah kepada ayahmu, supaya ayahmu mengulurkan tangannya memberkati kamu. Yuk Yakub, cepat Yakub, cepat, nanti kakakmu keburu datang. Aduh adik-adik, padahal si Yakub dan kakaknya Esau berbeda. Lalu Yakub berpikir, aduh, nanti kalau ketahuan bagaimana ya? Lalu si Yakub berkata, Ibu, bagaimana kalau nanti ayah tahu? Sedangkan kulit dari kakak saya, si Esau, kulitnya penuh dengan bulu. Tapi ibu, lihat kulit saya ini halus, Bu. Nanti ketahuan. Aku nggak mau, Bu. Nah, adik. Tapi ibu Ribka ini punya akal. Apa akalnya? 2 ekor domba yang sudah disembelih itu, bulunya diambil, lalu diusap-usapkan ke kulitnya Yakub, supaya kulitnya Yakub itu kasar karena bulu. Wah, telah dilihat oleh ibu Ribka. Yakub, sekarang kulitmu sudah banyak bulu. Ayo segera pergilah ke tempat ayahmu berbaring. Bawalah masakan ini Yakub. Cepat. Adik-adik, wah, si Yakub berjalan. Baiklah ibu, baik. Ketika jalan, dia kembali. Ibu, bagaimana kalau nanti ayah tahu bahwa saya ini bukan Esau? Jangan-jangan nanti saya malah kena kutuk. Wah, adik. Tapi ibu Ribka ini mencoba untuk membujuk Yakub. Baiklah Yakub, biarlah kutuk itu kena diriku. Ayo sekarang engkau cepat pergi. Wah, segera ada si Yakub pergi. Baiklah. Wah, tentunya si Yakub dadanya duk. Makin dekat ayahnya di depan pembaringan ayahnya. Wah, si Yakub berdiri. Dia takut adik-adik. Tapi dia ingat, oh ya, nanti kakakku
aku segera datang. Oh, baiklah, aku akan ke tempat pembaringan ayah. Wah, si Yakub mantapkan langkahnya. Ayah. Lalu Ishak, ya, siapa engkau, nak? Ayah, saya Esau. Wah, adik, si Ishak berpikir, hah? Kok suaranya Esau berubah? Lalu si Ishak ingin memastikan bahwa itu betul-betul Esau. Sini nak, dekatlah padaku. Nah, lalu si Yakub ini, ayah, ini masakan kesukaan ayah yang ayah minta. Nah, lalu si Ishak ini masih ragu-ragu, adik-adik. Kok cepat sekali ya si Esau berburu? Dia ingin memastikan lagi bahwa siapa yang datang ini. Lalu, nak, kalau suaramu itu seperti suara si Esau, tapi coba lihat ke sinilah, nak. Nah, adik, ketika si Yakub dipeluk oleh Pak Ishak, wah, dipeluk oleh Pak Ishak. Lalu Pak Ishak meraba kulitnya. Kalau kulit ini betul kulitnya Esau. Lalu Pak Ishak juga mencium baju jubah yang dipakai oleh Yakub. Ternyata adik, si Yakub memakai jubahnya Esau, sehingga kulit dan baunya itu adalah bau Esau. Nah, lalu Pak Ishak ini kemudian, baiklah, kalau suaranya seperti suara Yakub, tapi baunya adalah bau si Esau dan kulitnya kulit Esau. Baiklah. Nah, adik, ketika Yakub datang mendekat, setelah dipeluk oleh Ishak dan dicium, si Ishak yakin bahwa ini adalah Esau. Lalu Pak Ishak ini memberkati Yakub, yang harusnya berkat itu diberikan untuk si Esau. Tetapi Yakub berhasil mendahuluinya. Lalu Pak Ishak ini berkata, sesungguhnya, nak, baumu itu adalah bau anakku yang diberkati oleh Tuhan. Wah, adik, si Ishak memberkati Yakub dengan kata-kata penuh kuasa. Allah akan memberikan engkau embun yang dari langit, nak, tanah-tanah yang subur, dan gandum yang banyak, serta anggur yang terbaik akan berlimpah-limpah untuk engkau, nak. Wah, adik-adik, sambil terputus-putus, Pak Ishak melanjutkan ucapan berkatnya. Ini yang paling penting, adik. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu, nak. Barang siapa yang mengutuk engkau, maka ia akan dikutuk. Barang siapa yang memberkati engkau, maka ia akan diberkati. Wah, adik, Pak Ishak mengucapkan kata berkat pada Yakub. Lalu, waduh, segera
segera Yakub pergi dari tempat pembaringan. Wah, Yakub cepat-cepat lari. Nah, adik, sesuatu terjadi sangat mengejutkan. Kali ini si Esau datang. Ayah! Sambil batuk-batuk habis berburu. Ayah, aku membawa hasil buruanku, ayah. Aku dapat buruan, ayah. Ini silahkan makan, ayah. Terkejut Pak Ishak. Hah? Siapa ini? Ayah, aku Esau, ayah. Ini aku bawa makanan. Nah, adik-adik, ternyata Pak Ishak baru sadar bahwa si Yakub telah mendahuluinya. Lalu akhirnya Esau, berkat yang ada padaku telah kuberikan kepada Yakub. Esau. Nah, jadi waduh, ketika si Esau mendengar, ayah, wah, si Esau menangis. Dia menangis meraung-raung karena apa? Karena berkat yang harus diberikan untuk si Esau telah diberikan pada Yakub. Ayah, apakah tidak ada berkat lagi buat aku, ayah? Tumpahkan tanganmu, ayah. Berkati aku, ayah. Nah, adik, Pak Ishak sudah tidak punya berkat lagi. Tetapi ada satu yang bisa Pak Ishak katakan pada Esau. Tapi kata-kata ini, kata-kata yang membuat si Esau marah. Karena apa? Karena Pak Ishak ini mengucapkan kata-kata yang membuat Esau ini hidupnya kelak menjadi sangat sulit, sangat berat. Nah, adik, tetapi di samping itu Pak Ishak berkata pada Esau, nah Esau, segala kesulitan hidupmu yang berat itu akan berubah menjadi baik, menjadi hidup yang penuh dengan berkat kalau engkau sungguh-sungguh berusaha mencari Tuhan. Wah, jadi saat itu juga si Esau marah dalam hati. Dia berpikir, Yakub, awas Yakub, tunggu waktunya. Kalau ayah nanti sudah meninggal, engkau akan kubalas, Yakub. Nah, adik, karena Ibu Ribka ini sayang kepada Yakub, maka ya Ibu Ribka itu memberitahu kepada Yakub supaya apa? Supaya Yakub pergi. Pergi kemana, adik? Pergi ke satu tempat yang bernama Haran supaya Yakub ini selamat dari dendamnya kakaknya yang bernama Esau. Ibu Ribka, Yakub, segera sini Yakub, sini Yakub, kakakmu Esau marah Yakub, marah. Sekarang Yakub, kamu pergi ke rumah saudaranya Mami di Haran, ke rumahnya Pak Laban, cepat pergilah ke sana. Nah, adik, si Yakub pergi ke Haran, melarikan diri, menunggu sampai kakaknya yang bernama Esau itu lupakan peristiwa itu dan memaafkan. Tapi itu butuh waktu yang lama, adik. Nah, akhirnya Yakub selamat dari apa? Dari balas dendamnya si Esau. Tapi apakah selamat seterusnya? Yang penting Yakub saat ini melarikan diri. Nah, adik, si Yakub walaupun demikian dia adalah seorang yang hatinya lembut. Ya, hatinya lembut dan dia seorang yang sabar.
Apa yang terjadi terhadap orang yang sabar, orang yang lembut hatinya? Ayo, Om Sudra akan membuka sebuah ayat. Terdapat di Matius pasal 5 ayat yang ke-5. Ya, ingat ya, ini ayatnya menjadi ayat yang bisa kamu hafalkan. Matius pasal 5 ayat yang ke-5. Bunyinya, nih, dengar. Berbahagialah orang yang lemah lembut, ya, karena mereka akan memiliki bumi. Ya, ulang ya. Matius pasal 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Nah, jadi si Yakub, seorang yang lemah lembut itu diberkati oleh Ishak ayahnya. Berkat yang hebat. Dalam ucapan berkat Pak Ishak untuk Yakub itu, bahwa Yakub nanti kelak akan memiliki bumi, ya, memiliki kuasa, memiliki gandum, memiliki anggur yang berlimpah-limpah. Nah, kenapa begitu adik-adik? Karena hatinya lemah lembut seperti ayat hafalan pada hari ini. Nah, adik-adik, siapa di sini yang ingin memiliki berkat dari Tuhan? Oh, saya juga mau. Kalian pasti juga mau. Nah, menurut ayat Matius pasal 5 ayat 5, kita harus memiliki hati yang lemah lembut. Baik, adik-adik, ini firman Tuhan yang kita belajari bersama-sama, yang Tuhan ingin supaya kita memiliki hati yang lemah lembut. Satu, yang kedua, supaya kita memiliki perkataan-perkataan yang penuh dengan berkat. Mau? Baik, adik-adik. Nah, kalau kalian mau, hanya Tuhan yang bisa menolong kita untuk kita bisa memiliki kehidupan yang diberkati. Ayo, sekarang lipat tangan kalian, kita akan berdoa, ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Jadikan kami semua, adik-adik kami semua ini, seorang yang penuh dengan kelemah lembutan, seorang yang penuh dengan kata-kata penuh berkat, agar adik-adik kami semuanya ini menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi teman-temannya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Berkat-Mu yang ajaib itu turun atas kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, selamat pagi. Tuhan memberkati. Berjumpa di kesempatan minggu depan lagi. Shalom. Shalom adik-adik, gimana? Diberkati kan oleh ibadah kali ini? Pastinya dong Kak Okta. Nah, adik-adik yang merasa diberkati, jangan lupa subscribe ya yang belum subscribe. Lalu like video-video yang ada di channel ini. Dan jangan lupa juga pencet tombol notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan ibadah online KAA selanjutnya. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Dadah.